Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Demikian pula salawat bering salam kepada ruh Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berkaitan dengan akhlakul karimah atau perilaku yang terpuji. Tapi sebelumnya, untuk mengambil berkah pertemuan kita dan Allah insya Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari materi ini, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Berdoa dimulai. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maksudnya, kehadiran Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dibawanya, yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, kelak mampu membahagiakan seluruh yang ada di alam ini, manakala kita menerapkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Allah saja atau berkaitan dengan akidah dan ibadah, tetapi banyak ayat yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan sesama manusia, baik dalam bentuk muamalah, demikian pula dalam bentuk akhlak. Bahkan menurut penelitian para ulama, lebih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan sesama manusia daripada ayat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan indikasi kepada kita bahwa sebagai seorang mukmin belum sempurna keimanan kita kepada Allah, belum sempurna kita yang beragama Islam itu, manakala kita belum mampu menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Sehingga dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan akhlakul karimah dengan tema menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Agama Islam, bahkan agama manapun di dunia ini, kita yakin tidak akan membenarkan adanya tindakan kekerasan dilakukan kepada orang lain. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini, kita akan mampu menghindarkan diri kita dari perilaku tindakan kekerasan. Karena itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetensi dasarnya yang pertama, meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Berikutnya, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis terkait. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian tindakan kekerasan dengan baik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dalil naqli mencegah perbuatan tindakan kekerasan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi contoh perilaku tindakan kekerasan sebagai implementasi pemahaman ayat dan hadis terkait. Yang keempat, mampu mengidentifikasi bahaya tindakan kekerasan. Materi pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian tindakan kekerasan. Yang kedua, dalil naqli, perintah menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Yang ketiga, contoh perilaku menghindarkan diri dari tindakan kekerasan sebagai implementasi pemahaman ayat dan hadis terkait.
Yang keempat, bahaya tindakan kekerasan. Ya, kemudian sekarang kita lihat pengertian tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan adalah segala perbuatan, tindakan semena-mena pada orang lain yang bisa melukai, menyakiti, dan menghilangkan nyawa orang lain. Sekarang kita akan melihat sebab-sebab munculnya tindakan kekerasan tersebut. Manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nafsu dan akal pikiran. Dengan nafsu yang dikendalikan oleh iman, mudah-mudahan nafsu ini akan mendorong kita melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, kita ingin menjadi orang yang pintar, maka kita terdorong untuk menjadi orang yang mencintai ilmu dan mencari ilmu. Atau kita ingin memiliki harta, kita akan terdorong untuk berusaha mendapatkan harta tersebut. Tetapi manakala nafsu ini tidak mampu kita kendalikan dengan baik, maka akan menjerumuskan manusia kepada kesengsaraan dan kehinaan. Demikian pula amarah. Manusia diberikan rasa amarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa cinta, ada rasa suka. Tetapi manakala tidak mampu kita kendalikan dengan baik, maka semua rasa ini bisa menjerumuskan manusia itu sendiri. Karena cinta terkadang terjadi pembunuhan. Karena rasa sayang terkadang terjadi pembunuhan. Karena amarah terkadang menimbulkan perkelahian, menimbulkan perselisihan, menimbulkan peperangan. Jadi inilah yang mendasari munculnya tindakan kekerasan. Adalah nafsu yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Berikutnya marilah kita lihat dalil-dalil yang berkaitan dengan perintah menghindarkan diri dari tindakan kekerasan, yakni dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min azali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya'an nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Al-Maidah ayat 32. Yang artinya sebagai berikut. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka yang setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Berikutnya marilah kita lihat kandungan ayat tadi, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, ini adalah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi ini. Allah telah menetapkan hukum bahwa apabila seseorang membunuh manusia yang lain, hukumnya atau dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, jika ada di antara kita yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia, pahalanya sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Betapa besar dosanya apabila kita melakukan tindakan kekerasan atau pembunuhan kepada seorang manusia saja.
dosanya sama dengan kita telah membunuh seluruh manusia. Yang kedua, dari ayat tadi dapat kita pahami bahwa Allah memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia. Kita tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa manusia. Yang berhak menghilangkan nyawa manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum. Yang ketiga, kewajiban kita bersama adalah berusaha menjaga dan menciptakan ketentraman hidup dengan cara berlaku baik kepada tetangga, orang-orang di sekitar kita, dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa memicu perkelahian, perselisihan yang berujung kepada pembunuhan dan sebagainya. Berikutnya kita akan melihat contoh-contoh tindakan kekerasan. Di mana contoh tindakan kekerasan yang pertama adalah menganiaya ataupun menzalimi, yakni melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit, menimbulkan kerugian, baik dari segi harta maupun non-materi. Itu termasuk penganiayaan. Selanjutnya membunuh. Seperti yang kita kemukakan tadi, hukum membunuh dosanya sangat besar dalam agama. Bahkan ini termasuk dosa besar. Jika ada orang yang membunuh satu orang saja, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Makanya berhati-hatilah dengan pembunuhan. Berikutnya, tawuran. Seringkali kita lihat di masyarakat kita, ada tawuran antar geng, antar desa, antar pemuda, antar siswa, antar mahasiswa, dan sebagainya. Yang barangkali bisa jadi dipicu oleh hal-hal sepele. Jadi hanya gara-gara masalah si A dengan si B bisa menimbulkan tawuran. Sementara bahaya tawuran ini lebih besar lagi. Makanya ini harus kita hindarkan. Berikutnya adalah pemerkosaan atau merusak atau merampas kehormatan wanita dengan cara yang tidak benar. Ini adalah tindakan kekerasan. Berikutnya, meledakkan bom dengan tujuan mencelakakan orang lain. Pada masa sekarang ataupun pada akhir-akhir ini sering kita mendengar bahwa ada orang yang sengaja meledakkan bom di tempat-tempat umum, bahkan di tempat-tempat ibadah, yang tujuannya adalah mencelakakan orang lain atau umat lain. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Inilah beberapa contoh tindakan kekerasan. Perilaku apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari tindakan kekerasan? Karena kita tahu bahwa bahaya tindakan kekerasan ini sangat besar, dosanya juga besar, maka kita juga harus menghindarkan diri dari tindakan kekerasan tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat Islam hendaknya setiap hari berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan membaca buku, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, baik secara langsung maupun melalui media online. Seperti sekarang, banyak kita temukan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadzah. Yang kalau kita dengar ini pasti meningkatkan keimanan pada diri kita sendiri. Sehingga insya Allah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang agama kita tersebut. Kadangkala ada orang yang karena kurang ilmu pengetahuan tentang agamanya, kurang paham terhadap ajaran agamanya, dia melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia ini sudah benar. Seperti tadi, melakukan pengeboman di rumah-rumah ibadah dengan alasan jihad dan sebagainya. Ini adalah pemahaman yang salah, ya kan? Selanjutnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan seperti mengolok-olok, gibah, suudzon, adu domba, dan sebagainya.
dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal seperti tadi. Mengolok-olok. Karena mengolok-olok bisa berujung kepada amarah. Amarah bisa berujung kepada perkelahian. Perkelahian bisa berujung kepada pembunuhan. Demikian pula ghibah, suudzon, adu domba bisa berujung kepada amarah, sakit hati, dan sebagainya yang bisa memicu terjadinya tindakan kekerasan. Selanjutnya, membiasakan memaafkan kesalahan orang lain. Orang di sekitar kita tidak mungkin tak pernah salah. Kita tak mungkin tak pernah merasa sakit hati atas perbuatan orang lain. Tapi kita sebagai orang yang menyadari bahwa kita pun sebenarnya pasti punya kesalahan, hendaknya kita dengan kesadaran sendiri memaafkan kesalahan orang tersebut tanpa menunggu orang itu datang meminta maaf kepada kita. Apalagi kita menyimpan dendam, ini tidak dibolehkan dalam ajaran agama kita. Maafkanlah kesalahan orang lain, karena kita pun seperti itu, pasti pernah menyakiti orang lain. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita juga dituntut untuk meminta maaf kepadanya. Dengan cara memaafkan dan meminta maaf, insya Allah tidak akan ada dendam di antara kita, dan insya Allah akan terhindar daripada tindakan kekerasan. Kemudian mempererat silaturahmi dengan saudara, teman, tetangga, dan masyarakat di sekitar kita. Insya Allah dengan mempererat silaturahmi akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita, sehingga jauh daripada permusuhan. Selanjutnya, senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala bentuk keburukan, baik dari diri sendiri maupun yang berasal dari orang lain. Setiap saat, setiap hari hendaknya kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita, supaya Allah memelihara kita dari perbuatan maksiat, menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari tindakan kekerasan. Mudah-mudahan kita mampu menghindarkan perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut dan berusaha memupuk hal-hal baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan melihat bahaya tindakan kekerasan itu sendiri. Apabila seseorang melakukan tindakan kekerasan akan menimbulkan kesulitan, kerugian bagi orang lain dan masyarakat sekitar, bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia, di mana menghilangkan nyawa manusia akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga tidak tercapai kerukunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melakukan tindakan kekerasan, akan menimbulkan titik-titik noda pada diri kita, akan menimbulkan dosa pada diri kita yang kelak bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari uraian-uraian yang saya kemukakan tadi di atas dapat kita pahami bahwa apapun macam tindakan kekerasan ini akan berujung kepada penderitaan, sakit hati, dan sebagainya. Ini yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Makanya mudah-mudahan dengan penuturan ini kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumus kepada tindakan kekerasan, sehingga hubungan kita dengan manusia lain atau dengan masyarakat kita insya Allah jauh daripada rasa sakit hati, jauh daripada perbuatan tindakan kekerasan, pembunuhan, dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan hidup rukun di sekitar kita, seperti tujuan daripada agama Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan tindakan kekerasan. Amin ya rabbal alamin.